Sudah lama Eh, selesai. Sesi 4. baru 5 menit, menitan, kurang lebih lima 5 menit. menitan. Pak Hen mungkin diwakilin dulu Pak Hen. Ya, Second Ya, balance. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Misbah MPD dan juga teman-teman sesama mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, pertama-tama kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, seiring dengan hari lahir Lebaran ini. Ya, kami juga ingin menyampaikan sesuatu ke Bapak Misbah, turut berduka, ya innalillahi wa inna rajiun. Ya, mudah-mudahan almarhum bisa husnul khotimah. Dan kami kemarin memang berencana untuk hadir takziah ke rumah Bapak Misbah, tapi karena terkendala satu dan lain hal, ya mungkin nanti bisa kami wakilkan dengan teman-teman yang tinggal sekitar area Bekasi. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, sekali lagi kami turut berduka cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas support dan doa teman-teman. Dan doanya semoga Ibu mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah SWT. Amin. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, silahkan yang bertugas untuk memulai presentasi. Oke, terima kasih Dokter Misbah. Izinkan saya untuk share screen sekarang. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menuju sore teman-teman sekalian. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ini beranggotakan saya sendiri, kemudian ada rekan saya yaitu Mizahro Salsabila. Kami akan mempresentasikan materi kedua yaitu mengenai konsep pengetahuan. Oke, di sini ada list of contents-nya. Sebelum itu, pengetahuan merupakan elemen dasar dalam kehidupan manusia yang berperan penting dalam memahami dunia melalui metode ilmiah. Dalam filsafat sains, terutama yang kita akan pelajari selama satu semester ini, pertanyaan mengenai apa yang kita ketahui ini tidak cukup. Kita juga harus merenungkan bagaimana kita mengetahui dan apa yang membedakan pengetahuan dari opini atau kepercayaan. Yang pertama, mengenai konsep pengetahuan ini akan disampaikan atau dipaparkan oleh Mizahro. Time is yours. Oke, eh, thank you. So, pertama kita akan membahas mengenai definisi pengetahuan atau konsep pengetahuan. Klasik atau kepercayaan pengetahuan, suatu pernyataan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu seseorang harus mempercayainya. Yang kedua, pernyataan tersebut harus benar atau pembenaran ini mulai di pertiga menunjukkan bahwa seseorang bisa memiliki kepercayaan yang benar dan dibenarkan. Namun tetap bukan pengetahuan karena adanya elemen kebetulan. Contoh klasik dari masalah Getir menunjukkan pentingnya peninjauan ulang terhadap apa yang kita sebut sebagai pengetahuan. Oke, next slide. Mengenai karakteristik pengetahuan ilmiah. Dalam pengetahuan sains, memiliki sifat dan ciri tertentu yang membedakannya dari jenis-jenis pengetahuan yang lain. Yang pertama adalah empiris. Definisi dari empiris adalah pengetahuan ilmiah yang didasarkan pada pengalaman indrawi dan observasi terhadap fenomena alam. Lalu yang kedua adalah menggunakan penalaran yang logis dalam menyusun teori dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Selanjutnya ada teruji. Jadi
karakteristik pengetahuan ilmiah itu harus dapat diuji melalui. Lalu ada falsifikatif. Menurut Karl Popper menjelaskan bahwa menekankan bahwa teori ilmiah harus dapat diuji dan banyak pengertian dari kumulatif. Pengetahuan ilmiah itu berkembang seiring waktu melalui penemuan baru dan revisi teori lama. Dan yang terakhir adalah karakteristik pengetahuan ilmiah adalah objektif, mengupayakan netralitas dan tidak bergantung pada subjektivitas individu. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Putri mengenai pandangan filsufus. Oke, mengenai pandangan filsuf tentang pengetahuan ilmiah, yang pertama ini dari Karl Popper, yaitu beliau menolak metode induktif dan memperkenalkan prinsip falsifikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya sedikit oleh Mizaro, yaitu bahwa teori ilmiah harus bisa diuji dan berpotensi untuk dibantah menurut beliau. Kemudian ada juga dari filsuf selanjutnya, yaitu Thomas, mengemukakan bahwa ilmu berkembang melalui revolusi paradigma bukan secara linear, di mana perkembangan ilmu tidak berlangsung secara lurus dan bertahap, melainkan melalui perubahan besar yang disebut revolusi paradigma tersendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah dari Imre Lakatos. Ya, beliau menyatakan menggabungkan ide antara Popper dan juga Thomas tersebut melalui konsep program penelitian ilmiah. Dan yang terakhir adalah Paul. Beliau menolak metode ilmiah yang tunggal, yaitu secara universal, mendukung kebebasan pendekatan dalam sains tersendiri. Yang terakhir yaitu adalah aplikasi konsep pengetahuan dalam filsafat sains. Yaitu yang pertama, filsafat sains adalah cabang filsafat yang terfokus pada kajian mengenai landasan, struktur, dan keabsahan, yaitu adalah validitas pengetahuan ilmiah tersendiri. Salah satu elemen utamanya adalah epistemologi, yaitu bidang yang mengkaji asal-usul, batasan, dan dasar pembenaran dari suatu pengetahuan. Yang pertama adalah mengenai pengembangan metode ilmiah, yaitu secara scientific method. Di sini dibagi beberapa, yaitu ada empiris berdasarkan pengalaman yang sudah dibahas juga oleh Mizaro sebelumnya. Kemudian secara rasional menggunakan logika, terverifikasi itu dapat diuji ulang, dan yang terakhir adalah dapat dibuktikan salah atau benarnya. Kemudian selanjutnya adalah validasi dan pembenaran pengetahuan. Pengetahuan dianggap ilmiah jika memiliki justifikasi logis, yaitu kita bisa melihatnya melalui yang pertama adalah peer review, standar metodologi yaitu validitas dan juga reliabilitasnya. Yang terakhir adalah penggunaan teori sebagai alat prediksi dan juga pemahaman tersendiri. Selanjutnya adalah konstruksi dan perkembangan teori ilmiah. Ilmu berkembang melalui tahapan yaitu melalui paradigma, anomali, kemudian krisis, revolusi, yang terakhir adalah paradigma baru yaitu seperti yang sudah dipaparkan oleh si Thomas Kuhn. Contohnya yaitu adalah transisi dari fisika Newton ke relativitas Albert Einstein. Kemudian yang keempat adalah ilmu dan konteks sosial. Pengetahuan ilmu dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Hal ini juga mencakup dalam beberapa hal di bawah ini. Beberapa contohnya adalah identifikasi bias, salah satu contohnya seperti ras, kemudian gender, kemudian etika dan moral penelitian, kolaborasi antar disiplin. Yang terakhir adalah pendidikan dan literasi ilmiah. Pemahaman epistemologi memperkuat literasi sains. Pendekatan secara Osborne menumbuhkan yang pertama adalah pemikiran secara kritis dan reflektif. Yang kedua, penilaian terhadap keabsahan informasi ilmiah, benar atau tidaknya. Oke, untuk yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan akan dijelaskan oleh Mizaro. Oke, yang terakhir adalah mengenai kesimpulan dari konsep pengetahuan. Pengetahuan memiliki peran sentral dalam filsafat sains karena menjadi landasan bagi manusia dalam memahami realitas melalui pendekatan ilmiah.
Ya. Dalam ranah epistemologi, filsafat sains tidak hanya mengeksplorasi apa yang disebut sebagai pengetahuan, tetapi juga menelaah cara memperoleh, membenarkan, dan membedakan pengetahuan dari opini atau kepercayaan. Pengetahuan ilmiah memiliki ciri khas seperti berdasarkan pengalaman empiris, menggunakan penalaran yang logis, dapat diuji, lalu terbuka terhadap pembuktian benar atau salah, dan juga berkembang secara bertahap serta bersifat objektif. Beragam pandangan filsufus seperti Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, dan Paul Feyerabend mengungkapkan bahwa perkembangan ilmu tidak selalu berlangsung secara lurus, melainkan dapat dipengaruhi oleh krisis, revolusi paradigma, dan kondisi sosial budaya. Penerapan konsep pengetahuan dalam filsafat sains tercermin dalam penerapan metode ilmiah, proses pembuktian dan justifikasi pengetahuan, penyusunan teori ilmiah, serta pendidikan yang mendorong literasi sains dan pembelajaran aktif berbasis penyelidikan. Dengan memahami hal ini, kita menjadi lebih kritis dan keabsahan informasi serta mampu menghargai proses ilmiah sebagai sarana untuk membentuk pengetahuan yang sahih dan bertanggung jawab. Saya rasa itu cukup mengenai pemaparan konsep pengetahuan. Sekarang waktunya untuk bertanya. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Ada yang ingin bertanya? Boleh. Oke, Oke, boleh. Silakan Mr. Hen. Pak Hen boleh Ya, ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mohon izin Bapak Dr. Misbah ingin bertanya mengenai konsep pengetahuan yang sudah disampaikan oleh presenter kita, Ibu Jahroh dan Ibu Putri. Ya, sangat bagus sekali memberikan informasi terbaru mengenai pengetahuan yang kemarin juga disampaikan dengan filsafat sebagai ilmu. Ya, secara epistemologi tadi dikatakan bahwa pengetahuan ini dipelajari dari sumbernya, kemudian juga ada batasan-batasannya, dan seterusnya, bahwa sumber pengetahuan itu pada dasar tadi disampaikan berdasarkan pengalaman, kemudian juga bisa diuji secara empiris, berdasarkan teori-teori terdahulu, ya, dan seterusnya, ya. Ini yang ingin saya tanyakan, ya, sebelum ya abad-abad manusia melek pengetahuan itu memang ada, maaf ya, ada doktrin-doktrin dari religius, ya. Contohnya seperti ini, ya, seperti geosentris, ya. Waktu itu ada paham-paham dari gereja yang mengatakan bahwa pengetahuan itu tentang alam semesta ini, bahwa bumi adalah pusat dari peredaran tata surya itu sendiri, gitu. Jadi itu bertahun-tahun dianggap sebagai sesuatu yang benar, gitu, sampai kalau tidak salah ada seorang ilmuwan, ya, Kopernikus, yang memang bisa menggagalkan mengenai pengetahuan itu sendiri. Apakah ini apa sih yang disampaikan tadi seperti ini, ya, bahwa pengetahuan itu memang bisa dibantah dengan teori-teori yang akan hadir dan seterusnya, sehingga teori lama bisa juga jadi tidak berlaku, ya, seperti itu. Ya, mungkin mohon tanggapannya saja. Terima kasih, Jahro dan Putri. Oke, mungkin kita keep dulu 2 atau 3 pertanyaan ya, baru mungkin dijawab sambil di evaluasi untuk jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi selain Mr. Hen? Boleh teman-teman yang lainnya, kalau sambil menunggu kita jawabannya, mungkin yang ingin bertanya kembali.
Untuk teman-teman yang lainnya, ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, boleh. Kita akan keep 2 atau 3 pertanyaan sambil menunggu. Oke, ada Miss Atifatur, boleh. Silakan, Mem. Iya, saya ingin menanyakan mengapa penting memahami konsep pengetahuan dalam kehidupan dan pendidikan. Ya, sebentar, Mem. Mengapa penting? Maaf, Mem, boleh diulangi mengapa penting? Memahami konsep pengetahuan dalam kehidupan dan pendidikan. Oke, thank you. Ada lagi yang ingin bertanya? Isbahnya ada tamu. Bu Jaro izin tanya, Bu. Oh ya, silakan Pak Wiono. Bu Jaro, pertanyaan saya bagaimana peran pengetahuan dalam membantu manusia menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari? Tolong berikan contoh konkretnya yang menunjukkan hubungan antara pemahaman teoritis dengan penerapan praktis dalam menghadapi kehidupan atau tantangan nyata. Sebentar, bagaimana Pak? Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya, Bagaimana? peran pengetahuan dalam membantu manusia menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Oke. Terus minta untuk contoh realnya dalam kehidupan sehari-hari juga. Iya, Halo, baik Jaro. Pak. Oke, terima kasih Pak Wiono. Mungkin ada dari istrinya Miyonggi, boleh? Ini tidak mau rename ya. Boleh, Miss Mary? Miss Mary? Halo? Suaranya masih ditutup itu. Oh iya, Miss Mary masih di unmute. Tunggu sebentar. Oh, iya. Bentar. Can you go out, guys? Pertanyaannya adalah apa saja bentuk pengetahuan yang dikembangkan dalam apa saja bentuk pengetahuan? Oke. Ya. Oke, sambil menunggu Pak Misbah, saya coba bantu jawab beberapa pertanyaan dulu ya. Yang pertama mungkin tadi dari Miss Atifatur Apakah nggak atau sebaiknya Miss nunggu Nia dulu, ya? Bu? Jadi biar bisa, ya enggak, Oh iya ya, nggak ada mungkin. penilaian itu. Nunggu dulu Oke, aja, boleh. sabar, Sambil nunggu sabar. Pak Misbah ya.
Ya, sampai mana? Sudah selesai ya? Belum, Sir. Kita belum jawab. Nunggu Pak Misbah tadi. Ya, silakan. Oke. Ada tamu baru datang. Oh iya. Oke, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama tadi ada dari Miss Atifatur Rahmaniyah yang bertanya mengenai mengapa penting memahami konsep pengetahuan dalam kehidupan dan pendidikan. Jadi memahami konsep pengetahuan itu penting dalam kita dalam kehidupan kita dan juga dalam pendidikan karena pengetahuan merupakan dasar dalam berpikir, lalu dalam kita mengambil keputusan dan bertindak secara bijaksana. Jadi pengetahuan itu bisa membantu kita atau mengendalikan kita dalam menentukan arah atau tujuan yang akan kita ambil ketika kita menjalani kehidupan atau dalam pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan membantu kita membedakan antara fakta dan opini, serta memahami dunia secara lebih mendalam. Dengan memahami konsep pengetahuan, kita bisa membedakan mungkin bahasanya seperti isu yang benar atau mungkin itu hanya isu yang disebarkan secara tanpa ada faktanya, tanpa ada buktinya seperti itu. Lalu dalam konteks pendidikan, memahami konsep pengetahuan itu membantu pendidik serta peserta didik menyadari proses pembelajaran itu bukan hanya untuk menghafal informasi, tetapi memahami, mengevaluasi, dan mengembangkan cara berpikir kritis. Hal ini juga mendorong pembentukan karakter dan nilai sehingga pendidikan tidak hanya mencerdaskan tapi juga memanusiakan seperti itu. Mungkin untuk penjelasan mengapa pentingnya konsep pengetahuan seperti untuk kehidupan kita dan juga untuk pendidikan seperti itu untuk Miss Atia sama-sama. Lalu tadi ada pertanyaan juga dari Miss Florence. Miss Mary ya. Betul ya Miss Mary. Tadi Miss Mary bertanya mengenai apa saja bentuk pengetahuan yang dikembangkan dalam pendidikan. Ini masih sedikit berkesinambungan dengan pertanyaan tadi yang disampaikan Miss Atifatur Rahman, yaitu mengenai konsep pengetahuan dalam pendidikan. Seperti yang tadi saya jelaskan, konsep pengetahuan dalam pendidikan itu sangat efektif atau sangat mempengaruhi dengan bagaimana pendidik serta peserta didik itu mengevaluasi beberapa cabangnya, seperti pengetahuan faktual atau pengetahuan fakta seperti pembelajaran sejarah, lalu matematika atau rumus fisika atau kimia seperti itu. Lalu ada pengetahuan konseptual
yang mana kita mau belajar di dalamnya kita akan mempelajari mengenai konsep seperti ekonomi atau politik atau dan yang lain-lainnya. Terus juga ada pengetahuan prosedural seperti keterampilan menulis atau bermain alat musik. Dan yang terakhir adalah pengetahuan evaluatif. Yang mana dalamnya itu kita akan belajar mengenai kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang kita dapatkan. Jadi kita juga dengan belajar pengetahuan evaluatif kita bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang opini seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa dijawab dengan Miss Putri. Oke, saya akan menjawab untuk Pak Hen ya, yaitu mengenai asal-usul pengetahuan yang berdasarkan pengalaman uji teori sebelumnya, sehingga bisa dibantah dengan teori terbaru ya. Contohnya dulu ada teori geosentris yang menyatakan bahwasanya bumi ini sebagai pusat tata surya. Ini pernah didukung oleh pihak religius, namun teori ini dibantah oleh Copernicus melalui teori heliosentris. Kemudian diperkuat juga oleh Galileo dan ilmuwan lainnya. Ini membuktikan bahwasanya pengetahuan ini bisa berubah jika ada bukti baru yang lebih kuat. Maka dari itu, konsep pengetahuan bukanlah sesuatu yang tetap dan absolut, melainkan berkembang seiring berjalannya waktu. Seperti itu saja, Pak Hen. Mungkin ada tambahan atau komen dari Pak Hen? Ya, terima kasih banyak ya Putri. Jadi memang mungkin sebagai contohnya dengan adanya dari berbantah teori yang teori satu juga memberikan pembenaran dan juga mungkin berbantah ya seperti juga kurikulum kita ya. Mungkin kurikulum dikembangkan untuk menjadikan kita lebih baik lagi dan seterusnya. Jadi juga yang Mujahro katakan bahwa dengan pengetahuan kita jadi lebih bijak dalam menentukan arah kehidupan ini, dalam membuat keputusan dan seterusnya. Jadi memang pengetahuan itu sesuatu yang dikembangkan ya berdasarkan hal-hal yang teruji dan secara teori memang bisa dibuktikan. Ya demikian, terima kasih Putri dan Jahro. Sama-sama Mr. Hen. Miss Putri mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Pak Wiono. Oke, untuk pertanyaan Pak Wiono, pertanyaannya, bagaimana peran pengetahuan dalam membantu manusia menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari? Ya, jelaskan dan memberikan contoh yang konkret yang menunjukkan hubungan antara pemahaman teoritis dan penerapan praktis dalam menghadapi tantangan nyata. Pengetahuan bahwasanya berperan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan manusia, tetapi juga membekali manusia dengan cara berpikir kritis, keterampilan analisis, dan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat. Contohnya yang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dulu ketika kita melalui masa COVID-19 ya, pemahaman ilmiah tentang transmisi virus ini mendorong diterapkannya kebijakan social distancing. Kemudian kita harus menggunakan masker, kemudian ada vaksinasi massal ya, vaksin 1, 2. Kemudian tanpa dasar pengetahuan yang kuat, solusi seperti ini akan sulit dikembangkan dan diterapkan secara sistematis. Selain itu, dalam bidang sosial sendiri, pengetahuan tentang psikologi dan komunikasi interpersonal bisa membantu menyelesaikan antara konflik dalam hubungan personil atau komunitas. Contohnya adalah memahami teori komunitas non-kekerasan, dapat membantu individu menyampaikan kebutuhan tanpa memicu konflik, sehingga tercipta solusi yang damai. Jadi kesimpulannya, pengetahuan tidak hanya penting sebagai alat pemahaman, tetapi juga sebagai instrumen yang aktif dalam pemecahan masalah. Dengan mengintegrasikan pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis, manusia dapat merespon tantangan kehidupan secara adaptif, kreatif, dan juga efektif. Ya, begitu saja dari saya. Terima kasih Bu Putri penjelasannya. Mungkin sudah cukup dari kelompok kami ya. Dari Pak Misbah ada mungkin masukan atau resume, Pak? Baik, mungkin ada beberapa aspek yang perlu bahas mengenai pengetahuan ini. Di antaranya bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Oh, iya. Nah, itu ada, kalau saya dibuka di EA, itu EA hanya mengatakan melalui penginderaan terhadap objek, melalui panca indera.
ini sebetulnya hanya salah satu bagaimana pengetahuan itu diperoleh itu yaitu melalui pengalaman atau indera. Nah, ini aliran ini yang berpendapat ini adalah aliran empirisme, ya, aliran empirisme yang dipelopori oleh John Locke. Nah, sedangkan ada aliran rasionalisme yang dipelopori oleh Rene Descartes itu mengatakan pengetahuan itu diperoleh melalui rasio, melalui berpikir. Jadi kalau cuma dengan pengalaman saja tidak diolah oleh rasio, oleh akal budi, itu tidak menghasilkan pengetahuan yang ilmiah. Nah, akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, Immanuel Kant dari Jerman itu kemudian juga mengkritisi dua pendapat ini, dua aliran ini. Jadi tidak cukup dengan indera saja, tidak cukup juga dengan rasio saja, tetapi pengetahuan itu diperoleh dengan dua-duanya, melalui penginderaan, apa yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, itu kemudian diolah oleh akal budi manusia. Maka jadilah pengetahuan. Aliran ini yang disebut dengan aliran kritisisme Immanuel Kant dan pengikut-pengikutnya. Nah, kemudian apakah semua pengetahuan itu benar? Itu ada beberapa teori ya tentang kebenaran. Ada namanya teori korespondensi misalnya. Teori korespondensi ini kadang-kala disebut juga dengan accordant theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran sebagai persesuaian antara si pengenal dengan apa yang dikenal. Ya, jadi korespondensi itu sesuatu itu dianggap benar apabila fakta itu sesuai, ya. Pernyataan itu benar jika terdapat suatu fakta yang selaras dengan kenyataannya. Pernyataan itu selaras dengan kenyataan, itu korespondensi. Jadi apa yang dikatakan itu faktanya ada, faktanya menunjukkan kesesuaian dengan apa yang dikatakan. Kebenaran itu adalah kesesuaian dengan fakta yang sepakat dengan realitas, yang serasi, ya, korespon, itu serasi dengan situasi aktual. Itu yang pertama, teori korespondensi. Yang kedua, teori, saya lupa nge-share. Konsistensi. Kebenaran itu adalah kesesuaian atau konsistensi antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Nah, suatu putusan dianggap benar apabila terdapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima, dan diakui benar. Teori ini merupakan teori mengenai kebenaran sebagai keteguhan. Contoh dalam logika, semua manusia akan mati. Si Danu adalah seorang manusia. Semua manusia akan mati. Siti Nur Asia, itu istri saya, manusia. Jadi Siti Nur Asia juga pasti mati. Nah, itu adalah logika. Atau kalau dalam menyusun tesis misalnya, setelah kita menentukan variabel, menentukan fokus yang akan diteliti, itu apakah
konsepnya itu benar, itu manakala banyak teori yang bisa diangkat, banyak teori yang bisa menjadi landasan untuk melakukan penelitian. Itu menurut teori konsistensi. Nah, teori ini dianut oleh mazhab idealisme. Penggagas teori ini adalah Plato, ya, itu sebelum Masehi ya, dan Aristoteles, murid dari Plato, dan dilanjutkan seterusnya di abad modern itu oleh Bradley. Menurut teori ini kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan atau judgment dengan sesuatu yang lalu, yakni fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan lainnya yang telah diketahui dan diakui benarnya. Selanjutnya, yang ketiga, teori pragmatis. Ini adalah teori tentang kebenaran yang terwujud dalam praktek ilmu atau pragmatic theory of truth, dan teori tentang kebenaran yang juga baru terlaksana dalam segala anggapan manusia. Nah, kebenaran itu diukur dari apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, apakah suatu pengetahuan itu ada manfaatnya atau tidak, ada nilai guna atau utility-nya apa tidak, dapat dikerjakan atau workability, ya, itu nilai kebenaran suatu ilmu. Jadi kalau dalam kajian filsafat itu ada nilai aksiologinya ya dari sebuah pengetahuan. Teori pragmatisme tentang kebenaran disebut the pragmatic theory of truth. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani. Pragma artinya yang dikerjakan, yang dapat dilaksanakan, yang dilakukan, tindakan atau perbuatan. Pelopor teori ini adalah William James ya dari Amerika Serikat. Yang keempat, teori agama. Menurut teori ini, sesuatu itu benar apabila terdapat kesesuaian dengan wahyu. Jadi ukuran kebenaran adalah ada wahyu, ada ayatnya, ada hadis nggak yang berkaitan dengan itu. Nah, maka pengetahuan yang dibangun dari teori agama ini namanya adalah pengetahuan agama. Maka kita mengenal ada pengetahuan itu ada pengetahuan biasa, ya common sense, ada pengetahuan ilmiah, ya, ada pengetahuan filsafat dan pengetahuan agama. Itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya ya kita cukupkanlah. Terima kasih banyak Pak Misbah untuk masukannya. Apakah ini perlu di-share juga? Boleh Pak. Perlu Pak, perlu sangat perlu Pak. Banget, Pak. Kelihatannya partisipan ada 21 termasuk saya. Masuk semua ya? Pak. 20. Baik, ya. Nanti langsung. Coba siapa yang tidak ada hari ini? Kurang satu. Siapa ya? Coba. Hari ini Kayaknya Pak Haris deh Pak Hen. Pak Haris ya, iya Pak Haris sepertinya ya. Coba kita cek lagi. Tadi sih ada Pak. Ada ya. Tendang kali pepanya Pak. Iya. Coba Pak Arif, Nurina, Hasanah, Asri, Afil, Fikri, Riga, Istri. Betul ya. Pak Haris yang tidak ada ya? 20. Iya betul, tidak ada Pak Haris ini. Mungkin Pak Haris apakah hadir? Ya. Kalau nggak jawab berarti memang nggak hadir. Maaf ya, mohon maaf Pak Dokter. Sebentar. Coba di-invite. Baik, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih
Terima kasih Pak Dr. Misbah. Kekurangan Terima kasih banyak, Pak. sampai pekan depan itu libur ya? Iya, Iya, betul, betul, Pak. Pak. Iya, Pak. Betul. Ya. Kita libur. Sudah libur aja, saya nggak ngasih tugas dulu. Sama-sama. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih ya. Sama-sama, Pak Sampai Dr. Mida. ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Alhamdulillah.